Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Walladzi amarna bi iqamatis salati wa ita'iz zakati wal hajji was shiyam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil azim. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil azim wa huwa asdaqul qailin. Syahru Ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asy-syahra falyasumhu wa man kana maridan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa litukmilul iddata wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Shadaqallahul azim. Ma'asal muslimin wal muslimat rahimakumullah. Jamaah salat zuhur Telkom Jakarta Selatan, Masjid Al-Qarabin yang saya muliakan. Syukur alhamdulillah pada kesempatan siang yang berbahagia ini, dalam suasana ibadah Ramadan, kita dapat melaksanakan sebagian kewajiban kita. Mudah-mudahan apa kita telah berbuat mendapatkan nilai keberkahan dan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jamaah yang saya muliakan, kewajiban puasa alhamdulillah hari ini kita sudah berada di hari ke-11 bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah berikan kita kesehatan, kemampuan, kekuatan untuk bisa menyempurnakan ibadah Ramadan ini dengan penuh kesehatan dan keberkahan. Ada sesuatu yang saya ungkapkan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana Allah firmankan di tengah ayat 185 surah Al-Baqarah dengan masalah puasa ini. Allah firmankan, wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhra. Ini yang kebanyakan terjadi di sekitar lingkungan kita, yang mereka tidak mampu berpuasa karena masih ada kewajiban mereka untuk bisa menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Ada pengecualian mereka yang bisa tidak berpuasa dalam kondisi-kondisi tertentu. Sehingga Allah firmankan dalam ayat ini, wa man kana maridhan, barang siapa yang dalam keadaan Ramadan datang maridhan, sakit. Ada sakit yang mungkin bisa disembuhkan. Ada sakit yang mungkin sampai meninggalkan hidup ini tidak sembuh, divonislah bahasanya. Atau ala safarin, atau mereka yang sedang bepergian, seperti mungkin Bapak di kantor ini ada tugas keluar kota yang memakan waktu jarak yang cukup lama dan jauh, dengan kondisi puasa, dengan kondisi tenaga yang mungkin kurang mampu untuk puasa,
maka Allah katakan ya, fa'iddatum min ayyamin ukhar, maka dia akan mengganti puasa yang tertinggal itu di hari-hari yang berikutnya, di hari yang lainnya. Dalam kajian ilmu fikih ini ada beberapa orang-orang yang boleh tidak berpuasa, dan nanti setelah itu dia ada kewajiban qada dan ada juga kewajiban fidyah. Mari sama-sama kita perhatikan di sini. Aqsamul iftari bi'tibari ma yalzamu bisababi arba'atun. Boleh orang itu tidak berpuasa. Arti boleh di sini nanti ada kewajiban qada dan ada kewajiban fidyah. Ya, qada artinya mengganti satu puasa ibadah yang ditinggalkan. Fidyah artinya kafarah, tebusan. Yang pertama, ma yalzamu fihil qada wal fidyah, yaitu orang apabila dia meninggalkan puasa, dia wajib mengqadha dan dia juga wajib bayar fidyah. Ya. Apa sih fidyah itu? Gitu ya. Kalau qadha jelas dah. Qadha itu sesuatu perbuatan yang dilakukan ya di luar waktu yang sudah ditentukan, namanya qadha. Fidyah itu artinya muddun wahidun likulli yaumin min ghalibi qutil balad, yaitu ya seseorang yang membayar ya daripada makan pokok dari sesuatu yang ditinggalkan. Kalau satu hari dia tidak puasa, maka wajib bayar 1 mud. 1 mud itu ukurannya 1 liter kurang 2 on gitu ya. Enggak 1 liter, 1 terkurang. Jadi kalau Bapak melihat ada orang tuh di kampung, di daerah Bapak ada orang meninggal, orang wafat itu, ya. Kemudian bisa ada namanya fidyah, beras fidyah. Suka kita lihat kan, kita dengar kan? Itu cara menghitungnya, fidyah itu adalah 1 liter kurang. Kalau mau digampangkan 100 liter sama dengan 120 mud hitungannya. Jadi kalau ada orang tatkala dia wafat meninggal dunia, itu sesuatu ada ketika tuh ada penyelenggaraan bayar fidyah, ngitungnya begitu, 100 liter itu sama dengan 120 mud. Berarti dia mengganti 120 hari atau 120 waktu. Kembali kepada masalah. Seseorang yang tidak puasa, dia wajib bayar, dia wajib qadha, mengganti puasanya. Dan dia juga wajib bayar fidyah. Siapa yang pertama adalah ya al-iftaru li khaufihi ala ghairihi, kafittil hamili li khaufiha ala janiniha. Seseorang yang sedang hamil, kita punya istri mungkin sedang hamil, dia nggak mampu puasa. Pertama, khawatir dia tidak kuat dalam menghadapi puasa. Yang kedua, dia khawatir dengan janin yang dikandungnya. 2 tuh. Dia khawatir dengan dirinya dalam kondisi dia hamil, sementara kandungannya juga membutuhkan nutrisi dan makanan dari ibunya. Maka boleh wanita yang semacam ini tidak berpuasa. Boleh tidak berpuasa di Ramadan, ya. Tapi dengan catatan setelah dia melahirkan, maka dia wajib mengqadha dan juga bayar fidyah. 2 tuh. Karena takutnya 2, takut dirinya dan juga takut janinnya. Ya. Yang kedua, wal murdi'i li khaufiha ala radiha. Seorang wanita yang menyusui, radha'ah itu menyusui.
Seorang wanita yang menyusui, tentu kalau ibu menyusui ya kita sih nggak ngalamin ya. Kita kan laki-laki nggak nyusuin. Paling nyusu kali kita mah. Nyusu apaan kali kita? Nyusu kaleng. Seseorang ibu dia menyusui, tentu ibu yang menyusui kan perlu makanan supaya air susunya bisa dikonsumsi oleh bayinya. Nah, seandainya ada seorang ibu kalau dia puasa dikhawatirkan dia nggak kuat menyusui atau air susunya tidak baik buat bayinya, maka wanita yang semacam ini, ibu yang semacam ini boleh tidak puasa. Boleh tidak puasa. Tapi dengan catatan setelah itu dia nanti wajib mengqadha puasa di hari lainnya ya, supaya dan juga bayar fidyah tadi. Itu bentuk yang pertama jamaah yang saya muliakan ya. Yang kedua sekarang. Yang kedua ya, ma yalzamul qada'u dunal fidyah. Ma yalzamu fi'il qada'u dunal fidyah. Itu orang yang wajib qada, artinya wajib mengganti puasa yang dia tinggalkan. Tapi dunal fidyah, tidak wajib bayar fidyah, hanya qada saja. Nggak wajib tadi yang beras, tambahan beras setiap seliter itu nggak kurang, seliter kurang itu nggak. Cuman hanya wajib qadha. Siapa mereka itu? Kal mugma alaihi wa nasin niyati wal mutaaddi bi fitri ghairi jima'in. Orang yang mabok. Ini bukan mabok minuman, bukan. Mabok perjalanan maksudnya. Mabok perjalanan, nggak kuat puasa, mungkin lagi berjalan jauh, keluar daerah, keluar kota, sedang puasa, dia mabok. Muntah dan segala macam, nggak kuat dia, nggak kuat puasanya dia. Orang yang semacam ini kan batal tuh, maka wajib bagi dia mengqadha puasanya setelah hari-hari berikutnya, dan yang semacam ini tidak dikenakan fidyah. Siapa lagi nih? Wanasin niyati, orang yang lupa niat. Hati-hati nih, orang yang lupa niat. Makanya kita alhamdulillah kalau tarawih itu diingatkan kan. Begitu tarawih diingatkan tuh, sebelum tarawih diingatkan, mari sama-sama kita niat nawaitu shoma ghadin an adai fardhi syahri ramadhani hadis sanatillahi ta'ala, diingatkan tuh. Dan dalam hati kita berucap, aku niat puasa esok hari, itu ya, wajib karena Allah Ta'ala. Itu seandainya orang lupa niat, mungkin kelelahan nggak sempat tarawih, sehingga begitu masuk ya udah subuh dia tidur. Begitu dia bangun dia teringat, wah tadi malam saya belum niat itu, saya nggak niat puasa. Orang ini nih, orang yang semacam ini dia wajib qadha tuh, dia wajib qadha karena dia tidak niat. Di samping itu juga dia kalau makan nggak sembarangan, dalam kondisi lapar nggak mampu. Bukan artinya dia nggak niat sembarangan makan, tidak. Ya, nah orang yang lupa niat yang semacam ini, maka dia harus mengqadha puasanya, mengganti puasanya, tapi tidak bayar fidyah. Jamaah yang saya muliakan, ya. Kemudian berikutnya adalah ma yalzamu fihil fidyah dunal qadha. Ada orang nggak wajib qadha, nggak wajib ganti, cuman bayar fidyah aja. Ini gampang sih, tapi nggak semua orang harus begini. Nggak semua orang hanya fidyah nggak qadha, tapi yang banyak kan qadha. Nah, ada seseorang yang dia tidak puasa, tetapi dia ini tidak wajib qadha, cuman fidyah. Siapa mereka itu?
ma yalzamu fihil fidyatu dunal qada. Seseorang yang wajib bayar fidyah tapi tidak wajib qada. Kasyaikhin kabirin, kasyaikhin kabirin, orang yang sangat sudah tua, kakek-kakek, nenek-nenek, lansia, yang mereka mah nggak mampu, makanya jangan dipaksa. Kalau kita punya kakek, punya nenek, punya orang tua yang sudah lemah, ya, lemah dan bertambah lemah dia, jalan pun juga sudah nggak begitu lincah, nggak bisa kuat, tertidur aja banyak dia, diem aja. Ini jangan diwajibkan puasa, jangan ditakut-takutin. Ayo pak puasa pak, wajib, termati dosa, enggak. Dia jangan ditakut-takutin. Ayo puasa, udah tua nggak puasa, jangan. Dia ada rukhsah. Orang-orang yang sudah lanjut usia, orang-orang yang sudah lewat batasnya ini, kemampuan fisiknya tidak memungkinkan menahan lapar aus, maka orang yang semacam ini dikatakan, jamaah yang saya muliakan, wajib bayar fidyah dunal qada, tidak qada lagi. Makanya kalau ada orang nggak puasa, nggak qada, cuman bayar fidyah, ya jadi orang tua aja mendingan. Orang tua dia nggak lagi, kenapa? Karena fisiknya udah nggak mungkin, mengqada nggak mungkin fidyah 1 hari 1 liter, atau nanti digabung begitu selesai ya, sebelum Syawal dia itu fidyahkan 30 liter gitu aja ya. Itu bagi mereka itu adalah dia itu wajib fidyah tapi tidak qada. Syaikhin kabir, orang tua, baik laki, kakek-kakek atau nenek-nenek, ya, itu dia tidak wajib qada tapi hanya wajib fidyah. Siapa lagi nih? Wal maridil ladzi la yurja bur'uhu, orang yang sakit yang tidak mungkin sembuh penyakitnya. Diponis nih dokter nih. Jadi gini katanya, kata dokter, nih kayaknya bapak ini nggak mungkin dah sembuh. Penyakitnya sudah kronis mungkin kali ya. Naudzubillah, mudah-mudahan kita terhindar dari ini semuanya ya. Ya mungkin sudah cuci darah, mungkin juga lambungnya juga sudah kronis ya. Segala macam dah penyakit dia hidupkan semuanya dah. Yang dia tidak lepas dari harus minum obat. Kan ada kan orang kan yang seumur hidup harus minum obat, ada kan? Nah, apa mungkin paru-parunya, sehingga nggak mungkin orang lepas dari obat. Jangan nekat. Nekat biar ntar mati, yang penting lagi puasa. Jangan. Syariat ini nggak demikian. Syariat ini dikasih rukhsah keringanan. Jadi makanya dikatakan begini, kalau lagi sakit ya jangan puasa, enggak puasa. Insya Allah seandainya saya puasa mati husnul khotimah, ya enggak begitu. Karena tatanan hukum syariat. Nah, makanya bagi mereka yang memang sudah didiagnosa, sudah kata dokter pokoknya dia ini harus selalu minum obat, tidak lepas dari obat, bahkan 2 jam sekali ada yang harus masuk makanan. Itu kalau penyakit lambung yang sudah parah itu 2 jam sekali harus ngunyah makanan itu. Yang sudah parah ya. Kalau yang biasa-biasa ya bisa sembuh dengan puasa. Nah, orang yang semacam ini jamaah yang saya muliakan, wal maridul ladzi la yurja bur'uhu, ya, orang yang sakit yang tidak mungkin sembuh dengan penyakitnya sampai permanen dah, pokoknya dia sampai dia meninggal tetap minum obat, maka orang yang semacam ini tidak wajib qada tapi hanya wajib bayar fidyah. Tidak wajib qada tapi dia hanya wajib bayar fidyah. Tuh, ya. Jadi ini jamaah yang saya muliakan, orang tua kita nih banyak nih. Kan banyak di masyarakat nih, ya Allah, kita punya kakek, atau punya orang tua kita lah yang udah umur 80 tahun lebih kadang-kadang ya. Ya kita jangan paksakan mereka, biarin mereka, kasih makan seperti biasa, kasih dia makan vitamin. Nanti setiap hari hitung
Berapa kali dia nggak puasa? Nanti dikala malam Idul Fitri siapkan fidyahnya. Boleh fidyah 1 hari berikan atau dikumpulkan biar manfaatnya kasih orang fakir miskin, fidyah tuh miskin, kasih orang miskin untuk ya memberikan satu kebaikan buat orang yang dia tidak puasa selama dalam kondisi Ramadan. Tuh ya. Kemudian yang keempat ini, ma yalzamu fihil qada'u walal fidyah. Ma la yalzamu fihil qada'u walal fidyah. Dia tidak wajib qada', enggak wajib fidyah. Qada' juga tidak, fidyah juga tidak. Siapa kira-kira orang ini? Ya. Kafitril majnuni ghairil muta'adi bijununihi. Itu orang gila. Orang gila majnun. Orang gila yang tidak sembuh daripada gilanya. Jadi gila permanen. Gila. Jadi orang gila ini dia tidak wajib qada, dia juga tidak wajib bayar fidyah. Tuh. Dari 4 ini kayaknya jamaah nggak ada yang masuk nih kayaknya nih. Orang dari masih muda-muda semua. Ya, kelihatan masih seger-seger. Nih kayak gini kayaknya nih bukannya masih banyak kayaknya nih. Kolak lain, duren lain. Ya. Jadi jamaah yang saya muliakan, maka ini orang jamaah inilah yang dikatakan faman kana minkum maridhan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar. Masailu musawwiratun fis shaum. Sekarang siapa nih mereka yang puasa seketika juga? Pertama, idza balagos sabiyyu, anak kecil. Anak kecil apabila dia sudah balik segera. Umpamanya nih, pas banget 5 hari puasa, ya, dia ini berulang tahun yang pas masa balik. Besoknya habis ulang tahun wajib dia puasa. Jadi anak kecil setelah lewat masa sobinya, masa anak kecilnya, begitu dia balik wajib puasa. Orang tua wajib mewajibkan anak suruh puasa. Jadi bisa saja orang kan banyak ulang tahunnya anak-anak itu kan Ramadan. Pas 5 Ramadan ulang tahun. Ternyata pas di tanggal itu besok udah balik wajib dia berpuasa. Tuh, ya. Au aqamal musafiru, atau orang yang sedang perjalanan jauh. Contohnya Bapak ada tugas mungkin dari kantor ini pergi ke sesuatu tempat, taruh daerah Bandung atau daerah yang kira-kira 2 mar'alah yang bisa mengkosor ya jamak daripada sholat. Nah, Bapak nggak kuat kalau perjalanan sampai sana 2 atau 3 hari, sampailah di sana. Sampai di sana jamaah yang saya muliakan nyet 2 hari. Nah, waktu di tempat kita, tempat musafir kita, wajib dia itu berpuasa. Di tempat yang kita sudah sekarang di Jakarta, tolong kita ke Surabaya. Nah, terus kan jalan jauh tuh, haus, panas, lapar, luar biasa. Sampailah di Surabaya, esok harinya setelah dia nggak puasa, esok harinya sudah dia kembali niat puasa selama ditinggal di mana? Di Surabaya itu. Jadi wajib sudah ya. Au syufiyal maridu wa hum shaimuna. Au syufiyal maridu, atau orang yang sakit. Wah, luar biasa, begitu sehari 2 hari sakit. Akhirnya dia minum obat. Habis minum obat ya 1 hari 3 kali obat. Berikutnya demamnya hilang. Ya, kemudian asam lambungnya sudah kembali stabil, sudah tidak mual-mual lagi. Esok harinya wajib puasa dia. Karena sembuh dari penyakitnya. Ya. Jamaah yang saya muliakan, ya. Jadi haruma alimul fitru wa wajaba al imsak. Haram bagi mereka itu tidak puasa, wajib bagi mereka adalah berpuasa. Jadi gitu. Jadi jangan begini, saya baru banget sakit nih,
masih lemes banget, jangan begitu. Kalau udah dikatakan sembuh, sudah nyaman, nikmat puasa. Tadi juga demikian, kalau udah sampai tugas kita setempat, 2-3 di tempat pekerjaan kita di sana, tetap kita udah wajib puasa. Ya. Yang kedua, ya. Idza tahuratil haidu wan nufasai au afaqal majnunu au aslamal kafiru ya fi nahari Ramadan. Idza tahuratil aidu, apabila wanita, ibu-ibu nih ya, apabila wanita itu sudah selesai haidnya, sudah suci. Umpamanya begitu magrisa bersih, maka begitu subuh atau sebelum sahur dia wajib mandi. Wajib mandi langsung dia udah niat puasa setelah suci. Wan nufasa, dan orang-orang yang nipas, selesai nipas mandi wajib puasa. Au afaqal majnunu, atau orang gila yang sembuh. Nih, jadi mungkin gilanya nggak permanen kali ini. Gilanya nggak permanen. Jadi begitu gila-gila, ternyata ingat sama keluarganya, ingat sama saudaranya. Dia udah nggak gila lagi nih, wajib puasa. Wajib puasa, ya. Jadi gilanya itu wajib puasa, ya. Au aslamal kafiru fina hari Ramadan, atau orang yang masuk, orang kafir yang masuk Islam. Tadinya dia kafir nih, malamnya ada datang ke rumah ustadz, ke rumah pengurus masjid, pengen masuk Islam, ya. Habis taraweh, pengen ustadz atau Pak Haji, saya pengen masuk Islam dah, mengucapkan 2 kalimat syahadat habis tarawehnya. Begitu masuk Islam, nah besok tuh karena masih Ramadan, dia udah wajib melakukan daripada puasa. Ustadz dia belum sunat tidak menjadi syarat daripada puasa. Ini makanya kan kadang-kadang begini ya, Islam sunat dulu, bukan sebenarnya. Syahadat dulu baru apa? Sunat. Jadi walaupun dia nggak sunat, puasa sah dia. Karena kan tidak ada syaratnya kan. Jadi katakanlah dia malam dia itu masuk Islam, begitu dia paginya ya masih Ramadan, dia udah boleh dan wajib dia niat puasa. Ya. Gitu ya. Jamaah yang saya muliakan ya. Wala qada. Jadi ustuhibba laul ifsad, tapi ustiba disunahkan, dianjurkan saja. Kalau dia orang muslim, orang kafir, karena belum kuat keislamannya, belum pernah puasa sehari penuh, maka dia dianjurkan. Seandainya dia nggak kuat, nggak apa-apa ya, besok coba lagi gitu ya. Wala qada'a alal majnuni wal kafir, tidak ada qada bagi orang gila. Orang gila yang permanen tidak ada kewajiban qada. Wal kafiru, orang kafir enggak ada wajib qada. Orang kafir wajib qada karena dia kan belum Islam. Nah. Amal murtadu, nah ini nih. Amal murtadu, kalau dia orang murtad, atau murtad kan orang murtad, orang yang tadinya Islam kemudian pindah agama, kemudian balik ke Islam lagi, namanya murtad. Yajibu alaihi qada'u ma fata minas shaumi asna riddati, maka dia wajib mengqadanya puasa yang luput. Makanya begini Pak, hitungannya nih. Kalau ada orang 30 tahun dari 40 tahun muslim. Pas 50 tahun dia kafir. 10 tahun kan hilang Ramadan kan tuh. Itu 10 tahun itu wajib mengkodok puasanya. Wajib kodok puasa. 10 tahun kali 30 hari berapa kira-kira? Makanya kalau murtad lebih berat. Kalau kafir enggak. Kalau murtad karena dia pernah merasakan dia masuk Islam. Jadi kalau murtad itu lebih berat gitu ya. Jamaah yang saya muliakan gitu ya. Walau junna fi asnahi. Ini aja kajiannya, semoga ada manfaatnya ya. Ini yang saya terangkan karena jatah waktu 1 jam dilebihkan sedikit, waktunya kena langganan.
Langganan di sini saya kan langganan ya, jadi 1 jam lebih, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau nanti ada orang bertanya, mungkin ibu kita isi di rumah, tetangga, teman, baik wanita atau pria, tentang masalah qada. Nah itulah secara hukum fikih, hukum Islam demikian ada. Mudah-mudahan banyak manfaatnya. Ada yang mau nanya nggak kira-kira ini? Silakan. Ya, silakan. Langsung aja saja. Oh, boleh dah. Jadi kalau seorang perempuan Ustaz yang hamil, Iya. kan boleh fidyah Iya. dan wajib qada setelah Iya. Ramadan ya. Iya. Tapi karena dia sudah melahirkan, lalu dia menyusui Iya. dan sampai Ramadan berikutnya Iya. belum sempat mengqada. Iya. Apakah dia harus bayar fidyah atas qada itu atau bagaimana itu? Baik. Ini yang sering terjadi, apalagi ini yang muda-muda kan. Udah kan muda, tentu istrinya masih muda tentu kan. Untuk istri saya sih sebenarnya. Untuk istrinya padahal itu kan. Ya alhamdulillah bener nih. Nah sekarang kalau dia lagi hamil Ramadan ya enggak. Begitu hamil Ramadan, dia enggak puasa, kena wajib fidyah dan wajib qada. Ternyata begitu lahir bulan Syawal ya. Ada lagi tuh kewajiban dia. Apa tuh? Menyusuin. Kan nggak mungkin qada kan dia. Nggak mungkin qada kan? Karena menyusuin ya. Itu diangkat. Nggak usah kalau nggak mampu. Ya, hanya fidyahnya dulu dah. Nanti hitung tuh apa namanya masa menyusui. Tapi lebih ringan. Kenapa lebih ringannya? Karena mungkin dia bisa sehari puasa mengqada, besok nggak lagi, nggak apa-apa. Sesuai kemampuan. Tapi kalau nggak mampu total terus. Tapi nanti begitu tidak terjadi kehamilan atau tidak terjadi menyusui, maka tetap dihitung dia mengqada. Tapi disegerakan apanya? Fidyahnya. Disegerakan fidyahnya. Qadanya nanti kalau dia sudah kuat, kalau dia menyusui udah bisa lepas gitu ya, sehari, besok nggak puasa lagi. Besok puasa lagi, besok mana? Yang penting tidak menyakiti dirinya sendiri dan tidak juga merugikan daripada janin yang disusukan. Gitu, milih aja. Ya. Setahun hamil lagi. Hebat, rajin. Ya begitu lagi. Ya terus dah dihitung dah. Kenapa? Dalam kondisi itu dihitung. Ya nanti apa iya setiap tahun hamil? Wallahu alam, saya nggak tahu juga nih. Tapi seandainya begitu terjadi, banyak orang yang anaknya banyak, kadang-kadang dia hamil lagi setahun ada lagi. Ya dia masih banyak hitung ininya, hitung qadanya terus dihitung sampai nanti dia mampu. Tapi ini kan namanya kan rukhsah, keringanan. Seandainya dia tidak mampu dalam kondisi zaman waktu itu dia sedang melahirkan, terus dihitung dia begitu. Nah nanti kalau umpamanya nih sampai tua, nauzubillah ya, masih terhitung wah zaman mudanya dia itu belum sempat qada puasanya, ya udah tadi tuh fidyahnya lagi kena fidyahnya lagi nantinya. Gitu, double fidyah, double untuk fidyah puasanya kalau orang yang udah meninggal dunia. Kan banyak kan orang meninggal dunia masih menyisakan puasa, maka dia ada kewajiban bayar fidyah. Begitu. Iya, untuk mengganti qadanya. Begitu. Ya. Insyaallah. Mudah-mudahan manfaat ya. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau puasa yang ditinggalkan pada saat masa-masa jahiliyah gitu gimana Ustaz? Oh dulu dong masa jahiliyah ya. Waduh, ini jauh nih. Kembali ke belakang nih. Kalau masa jahiliyah berarti Islam belum tersebar. Maksudnya kita. Oh kitanya. Oh sekarang ada orang jahiliyah. Oh orang bodoh lah gitu ya. Oh jahiliyah. Oh jahiliyah sekarang nih. Oh masih nakal. Gini. Kirain jahiliyah zaman Abroha kali bukan ya. Oh jahiliyah sekarang nih orangnya masih bodoh ya. Lihat kondisi dia tinggal di mana. Kalau dia tinggal di Jakarta, guru ngaji udah banyak. Madrasah banyak, betul nggak? Masjid, musolah ada. Udah nggak ada kata-kata jahiliyah.
Kecuali ada orang yang tinggalnya mungkin di pedalaman, dia nggak wajib puasa. Maksudnya kodonya harus Oh, kodonya. bayar atau enggak gitu. Oh iya. Kalau dia masa jahiliyahnya, dia nggak tahu nih, dia nggak puasa gitu ya, maka tetap dia wajib mengkodok. Contoh nih, ya contoh kata bapak nih ya. Wah, dia masih nakal gitu deh ya. Dia nggak mau ngaji kali ya, males dah. Begitu dia berteman atau dengar ceramah masih ini, dia punya ilmu tuh, ada masukan. Ya Allah, saya berapa tahun nggak puasa ini, gitu kan? Masa jahiliyah saya tetap wajib mengkodok apa yang ditinggalkan. Umpamanya setahun kemarin dia masih nakal nih, nggak mau puasa nih, nggak mau ngaji nih. Dia ingat, oh sekarang dia bagus nih, alim, pandai, dia ngerti. Oh, saya pernah tuh umur sekian saya nggak puasa nih. Kodok dia, dia wajib mengkodok. Kalau tinggalnya di daerah yang orang banyak paham agama, seperti di Jakarta, nggak ada lagi jahiliyah tentang keilmuan. Adanya mungkin dia nih belum mendapatkan hidayah untuk berbuat kebaikan, itu barangkali ya. Tapi tetap secara hukum dia wajib bayar kodok apa yang dia tinggalkan, tapi nggak fidyah, kodok saja, gitu ya Pak ya. Iya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kayaknya pada melongo masih nahan lapar kali ya. Paham ya? Mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Nanti kita tambah lagi dah tentang hal yang semacam ini. Mudah-mudahan ini menjadi satu kebaikan. Kalau ada istri bertanya, teman bertanya, begitulah yang namanya kodok dan fidyah. Sekali lagi ya, fidyah ini ada yang menerjemahkan 1 liter. Selebihnya anggaplah sedekah gitu. Jadi kalau bapak fidyah nih, kasih 1 liter dah tuh. Kan lebih kan, 2 on ya, anggaplah itu sedekah. Kalau ada orang tua kita, orang tua nih nggak puasa, emang udah tua, udah kasih 30 liter, anggap sedekah. Itu ada versi yang Imam Syafi'i mengatakan demikian, artinya kita beras saja makanan pokok fidyah. Ada juga versi yang lain katanya memberi makan seharian bagi fakir miskin. Ada yang beri makan, ada yang pakai beras. Yang banyak dilakukanlah berikanlah beras 1 liter untuk mengkodok, mengiri kodok daripada 1 hari itu. Jadi kalau kita nih sakit gitu ya, kemudian segala macam, atau ibu hamil kayak tadi tuh, atau menyusuin, udah umpamanya sebulan ini dia menyusuin atau hamil, nah udah ada kasih 30 liter untuk memfidyahkan selama masa hamil di bulan Ramadan. Lebih Ustadz, iya, anggaplah kelebihannya jadi sedekah. Kenapa? Karena kita tidak punya literan fidyah, yang ada literan yang 1 liter dah. Nggak ada, kita jarang yang punya liter fidyah, jarang kita. Jadi 1 liter aja. Begitu ya. Semoga pada sehat, pada berkah semuanya sampai selesai Ramadan. Ya, diberikan kemudahan dan qabul hajat dari kita semuanya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin. Allahumma iftah alaina futuhal arifin wa faqihna fid din wa ja'alna minal ulama amirin. Allahumma na'udzubika min qalbin la yakhsha wa min du'ain la yusma wa min nafsin la tashba wa min ilmin la yanfa wa sallallahu alaihi walhamdulillahi alamin. Terima kasih perhatiannya, mohon maaf dari dan salahnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.